Rencanaku mau lahirnya di Belgia, taunya di Balige, saudara. Maunya sih di Australia, tetapi lahirnya di Gunung Sitoli, saudara. Maunya aku sih di Eropa, tapi di bawah pucuk ropa lahirnya, saudara. Biasa yang orang Karo ngerti pucuk ropa itu, saudaraku, pohon cipang, saudara. Nah, saudara, kita tidak bisa pilih. Dan Yabes ini tentunya tidak mau dia lahir dengan mamanya kesakitan. Dan dia diberi nama dengan kesakitan, penderitaan. Gelar itu disebutkan oleh ibunya kepada dia, saudara. Saudara, siapapun tidak mau menyebabkan mamanya sakit. Saya punya teman pada waktu kaum muda, saudara. Sedih sekali kisah hidupnya. Ketika dia dilahirkan, mamanya meninggal. Dan saudara bisa bayangkan, keluarga itu pada saat itu tidak kenal Tuhan. Dan tentu saja anak ini dibilang anak sial, anak membawa malapetaka. Karena kau lahir, mama kami meninggal, mama kita meninggal. Nah, saudara tidak bisa memilih dan bukan keinginan dia. Nah, hari ini saudaraku, saya mau katakan, setiap orang tua punya harapan kepada anak-anaknya, amin. Orang tua punya harapan yang baik kepada anak-anaknya, amin. Karena itu orang tua pasti memberikan nama yang baik kepada anaknya. Beda konteks dengan apalah arti sebuah nama, maksudnya nama besar. Apalah arti sebuah ketenaran, itu beda konteks, saudara. Jadi sebuah nama, nama panggilan itu pasti orang tua memberikan nama-nama yang indah. Ya, contohnya kalau orang Jawa sebut namanya Sugiharto. Sugi itu kaya, kaya dengan harta. Ya kan, kalau orang Batak disebut namanya Simora. Kan, mana ada orang bikin nama miskin sakitan. Tentu hatinya sedih, saudara. Tentu dia minder, tentu tidak enak ketika gurunya memanggil dia Yabes. Artinya kau penyebab kesakitan. Tapi unik sekali, saudaraku, ayat di atasnya. Lihat, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes lebih dimuliakan, ini artinya pasti lebih disayang, lebih dihormati, lebih dikasihi, saudara. Kenapa? Saya yakin Yabes memiliki nilai lebih. Artinya apa, saudara? Pasti ada nilai-nilai yang luar biasa di dalam pribadi Yabes. Meskipun namanya buruk, tidak membuat sikapnya menjadi buruk. Namanya penyebab penderitaan, tetapi sikapnya tidak seperti itu. Nah, sekelilingnya membuat dia buruk, tidak membuat dia menjadi buruk, saudara. Saudara mengerti, amin? Saudara ingat kepada Yefta? Yefta, ketika dia ditolak, diusir, dia pergi ke gerombolan perampok. Karena situasi menyakiti dia, dia pergi ke gerombolan yang tidak benar. Tetapi Yabes tidak. Situasi yang buruk di sekelilingnya, bahkan namanya disebut penyebab kesakitan, dia tidak berubah. Nah, saudara, ada anak kembar namanya si Dodi dan si Dodo. Jadi kembar, sama-sama lahir, sama-sama besar, sama-sama dewasa, sama-sama menikah. Tapi yang satu jadi orang sukses hebat, yang satu jadi bandit, saudara. Akhirnya ini membingungkan, seorang wartawan mau wawancarai mereka. Dan didatangilah si Dodo dan si Dodi. Lalu diwawancarailah si Dodo ini. Kenapa kau jadi orang jahat? Karena ayahku, katanya. Kenapa rupanya ayahku setiap hari mabuk, ayahku berjudi, ayahku menceraikan ibuku, pergi dengan wanita, sehingga aku seperti itu. Oh, kata wartawan. Lalu didatangilah si Dodi. Kenapa bapak menjadi sukses sekali? Karena ayahku. Loh, maksudnya karena ayahmu? Ayahku pemabuk, ayahku penjahat, ayahku menceraikan ibuku. Karena itu aku tidak mau seperti itu. Jadi artinya sikap itu adalah pilihan. Pilihan, saudara. Siapakah yang tetap baik meskipun orang tidak baik kepada dia? Satu adalah Yusuf. Saudara ingat?
Dia dipukuli, dia dimasukkan dalam penjara, dia dijual. Dia di segala macam dibuat kepada dia oleh abang-abangnya. Tetapi toh dia tetap baik. Ketika abang-abangnya datang hendak membeli makanan, dia sambut saudara. Dia ampuni mereka. Siapa lagi yang tetap baik meskipun dia diperlakukan jahat? Daud. Saudara ingat kepada Saul? Saul ingin membunuh dia. Tetapi ketika dia jumpai Saul di dalam gua, dia tidak bunuh Saul, saudara. Meskipun ada kesempatan untuk dia membunuh, membalaskan sakit hati, tetapi dia tidak lakukan. Dia cuma potong apa? Jubahnya saja. Hati itu harus kita jaga, saudara. Jangan situasi yang buruk membuat kita menjadi buruk. Saya ketawa ketika dikatakan begini, ayam tidak sakit hati kepada sapi. Jadi katanya kalau seorang guru lihat muridnya tulisannya jelek kali. Kok tulisanmu seperti cakar ayam? Kalau seorang tante lihat ponakannya nggak pakai sendal. Nak, kenapa kau kaki ayam? Kalau sebentar semangat, sebentar melep. Sebentar semangat, sebentar melep. Kau angat-angat. Titik-titik. Angat-angat apa? Kecil kali. Angat-angat titik-titik ayam. Tapi giliran telurnya diambil, dipecahin, digoreng, disebut telur mata sapi. Bilang kayak telur ayam goreng gitu ya. Ini telur mata semua yang jelek-jelek tentang ayam. Giliran yang bagus, sapi. Tapi ayam tidak sakit hati katanya saudara. Nah saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan melihat bagaimana hati itu harus dijaga. Jadi kalau orang luka hati bisa jadi marah, marah bisa menjadi dendam, dan sakit hati saudara itu sangat berbahaya. Bahayanya sakit hati dan dendam. Kalau hati tidak dijaga. Nah, hati itu bisa dikuasai oleh iblis. Saya yakin orang-orang tadi itu pasti hatinya sudah dikuasai iblis. Pada hakikatnya manusia itu baik. Tapi kalau sudah dikuasai amarah, dendam, sakit hati, masuk iblis menguasai, maka hancurlah saudara. Nah, seorang anak di dalam kelas, guru agama bilang begini, coba kalian tuliskan di dalam 2 lembar kertas, satu tentang Tuhan, satu lagi tentang iblis. Lalu ada seorang anak namanya Aldo, dia tulis tentang Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan ini melindungi, Tuhan ini bla 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 bla. Kemudian gurunya bilang tinggal 3 menit lagi, dia masih tulis tentang Tuhan. Kemudian 1 menit lagi, baru dia ambil yang sebelah ya, iblis. Sebentar lagi mau habis waktu, kata gurunya, dia tulis. Untuk iblis tidak ada waktu, titik. Karena waktu dia sudah habis. Nah saudara, hal ini bisa kita ambil positifnya. Tidak ada waktu kita untuk iblis. Amin. Artinya apa? Jangan buka celah. Tidak ada waktu. Coba lihat kiri kananmu, katakan tidak ada waktu untuk iblis. Jangan lihat wajahnya saudara, iblis gitu, jangan. Tidak ada waktu untuk iblis. Amin. Tidak ada waktu. Karena hidup kita adalah tentang Tuhan. Semua tentang kebaikan Tuhan, semua tentang perlindungan Tuhan, semuanya tentang Tuhan. Teladan Yefta yang pertama, meskipun situasi buruk, tidak membuat sikapnya menjadi buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, Yabes tidak percaya kepada takdir. Saudara, orang Kristen, orang percaya tidak ada takdir. Oh ini sudah takdir. No. Yang ada ialah jikalau engkau percaya, jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Tadi kan lagu kita nyanyikan, aku percaya ada mujizat. Yang mandul Tuhan bisa kasih anak. Aku saudara, saya lama sekali gak punya anak, Tuhan kasih saya anak.
Apa yang saudara inginkan? Esther yang anak yatim diangkat menjadi ratu yang hebat. Daud anak kampung menjadi raja yang luar biasa. Gideon orang pengecut menjadi pemimpin perang. Ada banyak kisah, saudara. Dan bukan hanya di Alkitab, saudaraku. Tuhan itu masih melakukan mujizatnya sampai hari ini. Amin. Aku percaya ada mujizat. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tuhan yang saudara sembah dan aku sembah, Tuhan segala makhluk, dan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Tidak ada yang mustahil, saudara. 2 teladan dari si Yabes. Yang pertama, sikapnya tidak buruk meskipun dia dipanggil dengan nama yang buruk. Yang kedua, dia tidak percaya kepada takdir. Tidak percaya kepada takdir. Selanjutnya, saudara, 1 Tawarik 4 ayat 10. Saudara, kita baca bersama 1, 2, 3. Yabes berseru kepada Allah Israel, dan memperluas daerahku dan melindungi aku. Saudara lihat, ada 3 permintaan Yabes. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itu 1. Yang kedua, dan memperluas daerahku. Yang ketiga, dan kiranya tanganmu melindungi aku dari malapetaka. Saudara, akhirnya lagu ini lagu top, jadi menjadi top, saudara. Ayat ini dilagukan kan? Kiranya, coba nyanyikan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas oh haleluya, daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Saudara, tetapi ternyata para teolog banyak yang tidak setuju dengan doa ini, saudara. Katanya ini doa egois, katanya doa serakah, katanya itu doa sesat. Hari ini kita mau katakan bodoh amat dengan orang-orang yang menentang itu. Karena kita mau memiliki iman seperti Yabes. Amin. Iman seperti Yabes, yang meminta untuk Tuhan memberkati dia, yang meminta untuk daerahnya diperluas. Saudara, artinya apa? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tahukah saudara bahwasanya Tuhan rindu untuk memberkati engkau dan aku? Yohanes 10 ayat 10b. Kita akan lihat, saudara. Ayat B, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita baca bersama dari atas, 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk membunuh. Aku datang. Amin. Pencuri itu siapa? Iblis. Dia mau curi berkatmu, curi damai sejahteramu, curi kesehatan kita. Tetapi aku datang, Tuhan datang untuk memberikan hidup, bukan sekedar hidup, tapi hidup yang berkelimpahan.
Nah saudaraku, Filipi katakan di dalam pasal keempat ayat 19, Allahku akan memenuhi apa? Apa? Keperluanmu. Rubah munya menjadi ku, saudara. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi keperluan, kebutuhan. Seringkali kita bukan keperluan kita yang kita minta, tetapi keinginan. Kalau bicara keinginan tidak habis, saudara. Karena pada hakikatnya manusia itu tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Tidak pernah puas, saudara. Yang jalan kaki pengen punya Honda, nanti udah punya Honda pengen punya ini. Bagus kalau secara positif peningkatan. Tetapi pada hakikatnya manusia itu tidak pernah puas, artinya tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia punya. Katakan hari ini, aku mau bersyukur dengan apa yang aku punya. Amin. Bersyukur dengan semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita syukuri, saudara. Nah, Yabes katakan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ada satu cerita lucu, saudara. Saudara mau dengar? Amin. Jadi di sebuah desa ada perlombaan. Apabila seseorang bisa menyeberangi danau yang penuh buaya dari ujung sini ke ujung sini, maka dia dapat 100 juta. Ya tidak ada yang berani, saudara, karena di danau itu ada buaya. Tapi tiba-tiba ada bapak-bapak jebur masuk. Wah, semua orang tepuk tangan. Wah, dia berenang dengan segala gaya. Sebentar dia gaya bebas, sebentar gaya kupu-kupu, gaya kata segala gaya. Sampai dia ngos-ngosan tiba di ujung, dia selamat. Semua tepuk tangan. Kemudian datanglah orang mewawancarai dia. Wah Pak, Bapak hebat, Bapak jago berenang. Enggak, aku enggak jago berenang. Loh Pak, tadi Bapak kenapa bisa lompat? Enggak, aku enggak tahu siapa yang dorong. Di ujung sana, istrinya bilang, hore 100 juta. Rupanya siapa yang dorong? Perlu ditiru juga, saudara. Ternyata istrinya yang dorong, saudara. Enggak gitu juga, saudara ya. Untuk mendapatkan berkat, jangan suaminya, saudaraku, dibuat stres, ya kan? Ada orang tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Coba cari tahu, itu kredit atau beli cash. Mau kredit, mau dia nyolong kek? Apa urusannya sama kita? Amin, saudara. Ini sebaliknya, saudara. Kalau kita beli kompor gas, biarlah tetangga yang kepanasan. Iya kan, saudara? Jangan pernah bandingkan berkat kita dengan orang lain. Karena anugerah Tuhan cukup bagi kita. Amin. Itu berkat berlimpah-limpah. Berkat kesehatan, berkat damai sejahtera. Cukup. Mau bayar uang sekolah? Ada. Mau beli beras? Mau beli rumah? Ada dong. Amin. Ini kan perkataan iman. Mau beli mobil? Ada. Aminkan saja. Nanti realisasinya urusan Tuhan. Ada, saudara. Karena Tuhan kita Tuhan yang maha baik. Amin. Kemudian Yabes katakan yang kedua, kiranya engkau memperluas daerahku. Apa ini, saudara? Ini pengertiannya juga bukan secara, saudaraku, bukan secara luas daerah apa, tetapi progres peningkatan. Janji firman Tuhan, engkau akan naik dan bukan turun. Ulangan pasal yang 28 ayat yang ke-13. Ulangan 28 ayat 13. Saudara baca bersama dengan iman. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Amin. Dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Apabila perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dengan setia, saudara, engkau akan semakin naik dan bukan turun. Itu janji firman Tuhan. Artinya progres. Hidup kita semakin naik. Lihat, saudaraku, tahun-tahun yang
Mungkin 5 tahun, 10 tahun lalu bagaimana hidupmu dan bagaimana sekarang. Pasti Tuhan buat hidupmu naik. Amin. Hidup kita naik. Nah saudara, seringkali saudaraku kita membebani diri sendiri. Saya panggil 2 pemuda ke depan. Siapa yang 2 pemuda? Silakan. Bang Ebedi. Silakan, cepat sedikit. Ini contoh hidup kita, saudara. Ini menggambarkan hidup kita. Ya, 2 pemuda silakan naik, nak. Siapa namamu, nak? Alvin, satu lagi? Duriaman, oke. Ini adalah menghadap ke jemaat. Ini adalah kita. Mereka ini datang ibadah. Sudah? Ikut melayani. Dua-duanya. Tetapi ini gambaran kita, ada orang yang setiap hari sama Tuhan, dia bangun pagi, sudah, Tuhan aku serahkan hidupku kepadamu. Lalu ada yang bimbang akan hidupnya. Kau pegang ini. Iya kan? Dari bimbang jadi takut. Bimbang kayak mana ya? Aduh kayak mana ya? Kayak mana ya? Kayak mana terus? Belum lagi saudaraku dia galau dan gelisah. Siapalah jodohku nanti ya? Masukkan ke tanganmu. Belum lagi saudaraku, khawatir dan cemas. Inilah kita, khawatir terus. Peganglah. Mau minggat kemana, nak? Coba ngadap kemari, ngadap ke ibu. Dua-dua sejajar. Ya. Balikkan ke orangnya. Menurut Anda, yang baju putih, kalau lomba lari sama yang baju hitam, mana lebih cepat sampai? Baju putih. Coba datang ke sini, cepat lari. Bingung dia yang mana yang mau di sini bawa. Satu kopermu gandeng, satu lagi sini. Tepuk tangan dong. Ya begini ya. Saudara lihat, inilah hidup kita. Bimbang, takut, mikirin masa depan bagaimana. Yang sudah orang tua mikirin anakku gimana, cucuku bagaimana. Iniku bagaimana. Galau, gelisah, ini khawatir, cemas. Semuanya ada di pikiran kita. Semuanya di hati kita. Padahal firman Tuhan bilang, kekhawatiranmu tidak menambah umurmu sehasta. Bahkan yang ada umur semakin pendek. Coba lihat kiri kanan, mau panjang umur? Pak Gembala mau panjang umur? Jangan khawatir ya. Nah saudara, bagaimana ini supaya hidup kita bebas? Pegang lagi tadi. Dah, ini tadi kau pegang kan? Sayang kali kau sama ini kan? Nah, kan? Lepaskan. Aku tak mau lagi bilang. Ya, aku tak mau lagi. Nah, lepaskan semua. Lalu kau bilang, dadah mantan. Ya kita beri tepuk tangan dong. Ya silakan duduk, dah. Silakan duduk. Biarin. Itulah hidup kita, saudara. Yang belum punya anak, Tuhan, aku mau punya anak, Tuhan. Udah punya anak, mikirin lagi uang sekolahnya. Mikirin nanti siapa jodohnya. Yang udah punya cucu, mikirin gak habis-habis, saudara. Gak habis-habis. Hari ini letakkan semua kekhawatiran itu. Katakan, dada engkau sudah jadi mantanku. Letakkan, saudara. Yang ada umurmu jadi pendek. Jadi kalau mau umur panjang, awet muda, ceria selalu setiap hari. Berserah setiap hari, amin.
berserah. Kuserahkan hidupku kepadamu Tuhan, kan aku tidak mampu. Bayangkan kalau ini tiap hari kita di ransel ini, apa enggak pengkor kita, saudara. Sedangkan Paulus bilang kita itu berlari-lari mengejar panggilan kita. Bagaimana kita mau berlari dengan beban yang berat? Kita kan semua berlari, saudara, di dalam panggilan Allah, di dalam panggilan surgawi. Lepaskan semua itu. Nah, saudara yang terkasih, percaya saja akan janji Tuhan. Amin. Yang orang tua saya mau katakan, orang tua, mana orang tua? Angkat tangan dong. Yang orang tua, ya. Percaya anak cucumu diberkati. Berikan dong tepuk tangan. Anak cucu, karena itu janji Tuhan, saudara. Yang orang muda, mana orang muda? Yang belum nikah. Jangan sok jadi janda, masih gadis kau. Gini-gini malu-malu. Iya kan, yang janda nanti sok gadis. Orang muda angkat tangan. Masa depanmu diberkati Tuhan, amin. Diberkati, saudara. Karena itu janji Tuhan, terima janji Tuhan itu. Saudara lihat bagaimana Daud hebatnya dia persiapkan dirinya, selanjutnya Tuhan yang mengerjakannya. Persiapkan dirimu, kuliahlah dengan baik. Jangan pas kuliah pacaran kau. Salah jalan kau, buncit perutmu. Baru kau salahkan Tuhan, Tuhan kau yang kurang ajar. Seringkali begitu, saudara. Kita yang tidak jaga diri, tapi kita mengeluh kepada Tuhan. Nah, saudaraku, yang terakhir. Kiranya tanganmu melindungi aku dari malapetaka. Saudara, Mazmur 91 ayat 9 sampai 11, ini ayat terakhir. Kita baca bersama 1, 2, 3. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, katakan amin. Lanjut, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Lanjut, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Lanjut, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Katakan amin. Saudara, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Nah, kami kompak, saudara, pergi. Jadi sebelum pergi kami berdoa. Berdoa dulu kak, katanya, dia panggil saya kakak. Iya, kita berdoa ya dek, berdoa. Tutup bungkus, Tuhan kami tidak akan menjadi korban apapun dan tidak mengorbankan apapun dan siapapun. Pergilah kami. Kami cerita firman Tuhan, namanya tol, saudara, tol Jakarta Bogor itu kan rame, mobil kan kencang. Dia pun kencang, saudara. Kencang bawa mobil ini, saudara, kencang. Saudara, tiba-tiba di tengah tol, di jalur cepat kanan itu, tiba-tiba dia bilang begini, saudara. Kak, kok mati ini? Saya bingung, mati apa yang mati, saudara? Saya kan gak ngerti mati apa. Ternyata di jalur kencang itu, saudaraku, mesin mobil kami mati, saudara. Pusen untuk ke kiri, bayangkan ini mobil kanan kiri. Saudara, seandainya kalau bukan karena malaikat Tuhan yang menjaga kami, dari belakang ada dump truck, dari depan ada truk, jadi peyek Terimedan. Habislah, saudara. Ya, pasti sudah berdukalah Bapak Pengembala kalian ini, saudara. Berduka itu ada dua arti, saudara. Berduka satu, berduka sedih kan. Berduka dua, berstatus duda kaya. Tapi dibilangnya kok, kalau istriku ada apa-apa aku tidak kawin lagi. Aku bilang nanti jemaat jadi saksinya. Lihat ya, lihat saudara, kita lihat aja nanti. Jadi berduka kan, sedih dia, ya sebentar sedih, habis itu duda kaya dia, saudara. Saudara bayangkan, inilah gambar-gambarnya, saudara. Ya, kami akhirnya ke pinggir, mau telepon siapa, saudara? Di tol panas sekali kan, mau telepon siapa? Nah, biasanya jasa marga itu kan jarang-jarang lewat, tapi hari itu gak sampai 5 menit lewatlah mobil jasa marga. Itu betul-betul Tuhan, saudara.
Akhirnya kami melambai turunlah Bapak itu. Dan kemudian, baik Bu, ini apa yang terjadi? Enggak tahu, ini mobilnya tiba-tiba mati. Akhirnya diteleponlah mobil derek. Kebetulan pada saat itu mobil derek itu dekat Taman Mini dan dekat dengan lokasi kami, saudara. Jadi enggak sampai 10 menit datanglah mobil derek. Itulah kemurahan Tuhan, saudara. Amin. Seandainya jauhlah mobil derek, tepuk tangan dong. Tuhan kita baik, saudara. Seandainya tidak nampaklah, inilah akhirnya kami naik dari mobil kecil, lanjut naik mobil derek, saudara. Tapi adem karena AC-nya hidup, saudara ya. Dan ini namanya Pak Endang orang Sunda. Sampailah kami, dibawalah digeret, sampailah ke Bogor. Inilah kondisi mobil kami, itulah mekaniknya, saudara. Lalu itulah mobilnya, saudaraku. Saudara ingat mobil ini yang saya salah buka? Ingat kesaksian saya bulan lalu, yang saya buka ternyata mobil orang, saudara. Inilah mobilnya. Nah, saudaraku, betapa Tuhan itu luar biasa. Kalau seandainya tidak ada malaikat Tuhan yang melindungi mobil kami, dihantam dari belakang, di depan ada mobil hancur karena mobil itu mobil kecil, saudara. Akhirnya, ya nggak tahulah saya Anda menangis atau nggak tahulah ya. Sedihkah Anda? Hilang ibu gembalanya gitu kan, saudara? Atau ya nggak tahulah. Tuhanlah yang tahu hatimu. Tapi saya yakin Anda sedih. Amin, saudara. Karena saya menyayangi engkau. Walaupun tidak tahu engkau menyayangi aku atau tidak, saudara ya. Biarlah cintaku tidak bertepuk sebelah tangan, saudara. Nah, saudara, perlindungan Tuhan luar biasa. Aku percaya kemanapun engkau, anak-anak Tuhan pergi, malaikat Tuhan menjagaimu. Amin. Kita beri kemuliaan. Yes. Itulah doa si Yabes. Kiranya tanganmu melindungi aku dari malapetaka, dari kecelakaan, dari penyakit, dari kesusahan, dari segala. Dan Yabes, akhirnya ayat firman Tuhan katakan, dan Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Kita baca bersama, sekali lagi terakhir ya. 1, 2, 3. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sama-sama. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dan Allah mengabulkan permintaanmu pada hari ini. Apapun yang engkau rindukan, apapun yang engkau inginkan, apapun yang engkau mau, mungkin orang seputaranmu tidak tahu, tetapi Dia Allah yang Maha Tahu. Kita akan berdiri, kita akan baca doa deklarasi ini. Tampilkan yang terakhir, doa deklarasi, kali ini mana? Ya, berdiri semua, saudara. Kita baca ini menjadi doa kita bersama. 1, 2, 3. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Aku adalah anak Tuhan, aku dikasihi, dilindungi dan diberkati. Aku akan terus naik dan tidak turun. Anugerahnya akan menyertai sepanjang hidupku. Amin, amin, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Percaya janjimu ajaib.